teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Bunda Maria Sang Perantara. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucapkan puji dan syukur atas rahmat penyelenggaraan yang selalu menyertai kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Bapa, sekarang kami hendak memulai pembelajaran sakramen baptis. Hadirlah di tengah-tengah kami, agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Semoga melalui pembelajaran ini, kami semakin memantapkan diri dan semakin memaknainya dalam perjalanan hidup kami. Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus, hadirlah bersama kami. Hantarkanlah rahmat pertolongan bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memulai pembelajaran kita hari ini mengenai Bunda Maria Sang Perantara. Sakramen merupakan tanda dan sarana keselamatan Allah bagi umat manusia. Untuk menjadi anggota gereja, kita harus memenuhi syarat, yaitu menerima sakramen pembaptisan. Dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik, dan KHK, Kitab Hukum Katolik, sakramen pembaptisan adalah sakramen pertama yang harus diterima seseorang untuk bergabung sebagai anggota Gereja Katolik. Sakramen pembaptisan juga diartikan sebagai pembersihan diri dari dosa. Sakramen pembaptisan merupakan pintu gerbang dan dasar ke seluruh hidup Kristiani. Pintu menuju hidup di dalam roh dan pintu untuk menuju ke sakramen-sakramen lain. Sakramen pembaptisan dilakukan dengan menggunakan materia, yaitu air, dan forma, yaitu berupa kata-kata, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Di dalam Yohanes bab 3 ayat 5 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika dibaptis, kita dilahirkan dari air dan roh. Itulah yang ditunjukkan Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan. Roh Kudus turun di atasnya dalam rupa burung merpati. Dalam hal pembaptisan, Gereja Katolik lebih menekankan sikap hidup orang yang menerima sakramen pembaptisan, yaitu sikap hidup beriman, bertobat, dan memulai hidup baru. Maka perlu persiapan panjang yang disebut katekumenat, KGK 1247 sampai 1248. Dengan begitu, sakramen pembaptisan adalah tanda iman sebagai anak-anak Allah yang mengungkapkan pertobatan, pengharapan hidup, dan pengakuan iman pada Yesus dan kurnia Roh Kudus. Sakramen pembaptisan memiliki 3 makna. A. Dibebaskan dari dosa, KGK 1263 sampai 1264. B. Dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, KGK 1265
sampai 1266. C. Digabungkan ke dalam gereja dan ikut ambil bagian dalam tugas perutusan Kristus. KGK 1267 sampai 1268. Dalam Konsili Vatikan II, Lumen Gentium 62, gereja mengajarkan bahwa Bunda Maria adalah perantara atau mediatrix. Perantara dapat diibaratkan dalam sebuah jembatan. Perumpamaan: sebuah jembatan itu menghubungkan dua orang dari tepian yang berbeda. Misalnya saja tepian A dan tepian B. Agar orang dari tepian A dapat mencapai tepian B, begitupun sebaliknya harus melewati jembatan. Dan kedua orang tersebut dapat bertemu karena jembatan itu. Contoh nyata yaitu saya sebagai seorang katekis dapat membantu para katekumen untuk dapat bersatu dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui pengajaran ini. Sama halnya Bunda Maria dengan jembatan tersebut. Bunda Maria menghubungkan dua pihak, yaitu Allah dan manusia. Ada beberapa alasan gereja menyebut Bunda Maria sebagai sang perantara. Yang pertama, melalui Bunda Maria, Tuhan Yesus menjumpai kita di dunia. Hal ini terjadi dalam peristiwa inkarnasi yang sering kita doakan dalam doa Angelus atau Malaikat Tuhan. Tuhan Yesus masuk ke dunia melalui Bunda Maria. Yang kedua, saat bersama Tuhan Yesus, Bunda Maria senantiasa membawa Tuhan Yesus kepada umat manusia, begitupun sebaliknya. Hal ini terjadi ketika Bunda Maria membawa Tuhan Yesus kepada Simeon di Bait Allah, dan ketika Bunda Maria membawa Tuhan Yesus kepada 3 Majus. Dari situ kita melihat Bunda Maria memperkenalkan Tuhan Yesus kepada umat manusia dan memperkenalkan umat manusia kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, Bunda Maria memohonkan kepada Kristus agar rahmat, berkat keselamatan, dan petunjuk dari Allah dilimpahkan kepada kita. Nah, dari 3 alasan tadi, Bunda Maria tidak menggantikan peran Tuhan Yesus. Justru, Bunda Maria melayani Kristus supaya kasih karunia Kristus sampai kepada kita umat manusia. Bunda Maria membantu agar seruan, harapan, dan doa-doa kita sampai kepada Kristus. Dalam setiap doa, kita selalu meminta pertolongan Bunda Maria karena kita menyadari kualitas iman Bunda Maria. Kita mengakui kedekatan Bunda Maria dengan Tuhan Yesus dan melihat kemurahan hatinya yang rela membantu siapapun. Saudara-saudariku yang terkasih, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai Bunda Maria Sang Perantara. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu selama proses pembelajaran sakramen baptis dari awal hingga akhir. Bapa, kami mohon bimbingan-Mu agar kami semakin menghayati makna dari sakramen baptis dalam perjalanan hidup kami. Bantulah kami pula
agar kami semakin menyadari kehadiran Bunda Maria dalam menjabatani hidup kami untuk semakin bersatu dengan Engkau. Dan semoga kami dapat menjalani tugas kami sebagai anak-Mu dengan senantiasa berpegang pada firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.